Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Helmia Adita Fitra, dosen program studi perencanaan wilayah dan kota, jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan istilah PDD UKTPT sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2022. Video ini akan memuat pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Lebih lanjut, video ini akan menampilkan penjabaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Perencanaan. Berikut penjabaran outline-nya yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan ditutup dengan cuplikan video perkuliahan. Berikut identitas mata kuliah yang saya deskripsikan dalam video ini adalah Hukum Perencanaan dengan jumlah kredit 2 SKS dengan kode mata kuliah PL 2281, yang mana mata kuliah ini bukan merupakan mata kuliah bersyarat namun bersifat wajib. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar. Nah, mata kuliah ini diselenggarakan pada semester 4 atau pada semester genap di tahun kedua. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah Hukum Perencanaan. Jadi pada mata kuliah ini mahasiswa dikenalkan dengan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum perencanaan, termasuk memahami berbagai konsep hukum dan administrasi publik yang mengerucut pada pemahaman akan regulasi dan hukum positif yang berkaitan dengan proses dalam perencanaan dan berbagai mekanisme atau prosedur yang terkait dengan pengelolaan dan koordinasi pembangunan. Berikut adalah luaran pembelajaran mata kuliah ini atau yang biasa disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah Hukum Perencanaan ini, mahasiswa diharapkan sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep publik dalam bidang perencanaan, dan kemudian mahasiswa mampu memahami regulasi yang berkaitan dalam proses perencanaan. Berikut adalah sistem pembelajaran mata kuliah Hukum Perencanaan. Pada saat saya mengampu mata kuliah ini diselenggarakan oleh tim teaching, di mana tim teaching ini dibina oleh dosen senior dari Institut Teknologi Bandung, yaitu Bapak Insinyur Andi Utomo, Master Planologi, yang mengarahkan saya selaku dosen muda yang bertugas di Institut Teknologi Sumatera, yang pada saat itu ITERA relatif merupakan perguruan tinggi negeri baru, sehingga kami dibina oleh dosen-dosen senior dari ITB. Nah, pada mata kuliah Hukum Perencanaan ini, perkuliahan diselenggarakan secara online dengan platform yang kami gunakan adalah Zoom. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 kali dengan ujian tengah semester yang diadakan pada minggu ke-8 dan ujian akhir semester yang diadakan di minggu ke-16. Adapun besaran mata kuliah ini adalah 2 SKS, di mana alokasi waktu pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 2 kali 50 menit tatap muka, dalam hal ini adalah kuliah online, kemudian 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur, di mana pada mata kuliah ini berupa tugas mingguan, ya, berupa tugas presentasi, kemudian di akhir tatap muka akan ada seminar bersama terkait studi kasus mengenai materi-materi yang telah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian 2 kali 60 menit berupa belajar mandiri. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang diberikan dalam mata kuliah Hukum Perencanaan. Dalam materi ini terdapat sub CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang ada dalam mata kuliah Hukum Perencanaan. Jadi pada minggu pertama, sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami kedudukan hukum perencanaan dalam teori dan praktik perencanaan. Dengan materi pembelajaran yang dipersiapkan berupa pengantar kuliah,
bagaimana membuka wawasan pada mahasiswa terkait betapa pentingnya mahasiswa sekolah perencanaan itu belajar mengenai hukum perencanaan pembangunan di Indonesia. Kemudian materi lainnya adalah kedudukan hukum perencanaan dalam teori dan praktek perencanaan wilayah dan kota. Kemudian pada minggu kedua, sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami pengertian hukum dan cara mempelajari fenomena hukum. Jadi materi pembelajaran yang diberikan itu berupa pengertian hukum, definisi hukum, fungsi hukum, subjek hukum, asas hukum, lingkup berlakunya hukum, cabang-cabang ilmu hukum, kemudian ada metode penelitian hukum, kemudian ada juga hukum dan sistem norma lainnya. Kemudian pada minggu ketiga, sub CPMK yang ditarget adalah mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum dan proses pembentukannya, di mana materi pembelajaran yang diberikan adalah pengertian sumber-sumber hukum, bagaimana hierarki hukum di Indonesia, kemudian proses pembentukan hukum itu sendiri menurut undang-undang berlaku. Kemudian di minggu keempat, sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami ideologi hukum dan sifat hukum yang melandasi perencanaan yang berdomain publik. Dengan materi pembelajaran yang diberikan adalah konsep ideologi hukum perencanaan dan barang kepunyaan atau barang kepemilikan negara. Kemudian minggu kelima, sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami kerangka hukum perencanaan di Indonesia dengan materi pembelajaran berupa kerangka hukum perencanaan Indonesia, berupa baik spasial maupun aspasial yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kemudian minggu ke-6, sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengetahui status hukum, pengaturan, dan kelembagaan untuk perencanaan. Dengan materi pembelajaran yang diberikan berupa sistem hukum dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang relevan dengan perencanaan. Kemudian di minggu ke-7, sub CPMK yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu memahami bentuk, karakteristik, dan kerangka hukum, serta kelembagaan perbuatan negara untuk pengendalian perencanaan. Dengan materi pembelajaran berupa jenis bentuk perbuatan dan administrasi negara, karakteristik perbuatan dan administrasi negara, serta kerangka hukum dan kelembagaan perbuatan administrasi negara untuk perencanaan. Kemudian di minggu ke-8, mata kuliah hukum perencanaan menyelenggarakan ujian tengah semester, di mana di dalam ujian tengah semester ini biasanya mahasiswa kami berikan soal ujian tertulis berupa studi kasus mengenai materi-materi yang telah dibahas. Kemudian di minggu ke-9, perkuliahan berlanjut dengan sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa memahami lingkup, bentuk, dan penyelesaian konflik administrasi negara dengan materi pembelajaran berupa bentuk-bentuk konflik administrasi, lingkup konflik administrasi, prosedur penyelesaian konflik administrasi negara, dan pengadilan tata usaha negara atau PTUN. Kemudian di minggu ke-10, sub CPMK yang ditarget adalah mahasiswa mampu memahami kerangka hukum penataan ruang di Indonesia dengan materi pembelajaran asas dan tujuan hukum penataan ruang, kemudian hierarki peraturan hukum penataan ruang, dan pemetaan kerangka hukum penataan ruang. Minggu selanjutnya, minggu ke-11, sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami materi dan proses atau substansi penataan ruang di Indonesia dengan materi pembelajaran berupa produk penataan ruang, tahapan penataan ruang, kemudian kelembagaan penataan ruang di Indonesia. Kemudian di minggu ke-12, mahasiswa diharapkan mampu memahami kerangka hukum perencanaan, program, dan pembiayaan pembangunan di Indonesia dengan materi pembelajaran berupa asas dan tujuan hukum perencanaan program dan pembiayaan pembangunan, hierarki peraturan hukum perencanaan program dan pembiayaan pembangunan, kemudian pemetaan kerangka hukum perencanaan program dan pembiayaan pembangunan. Di minggu selanjutnya atau minggu ke-13, sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa memahami materi dan proses perencanaan program dan pembiayaan pembangunan di Indonesia dengan materi pembelajaran berupa produk perencanaan program dan pembiayaan pembangunan di Indonesia,
tahapan perencanaan program dan pembiayaan pembangunan di Indonesia, kemudian kelembagaan perencanaan program dan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, di minggu ke-14 setelah belajar mengenai proses perencanaan program dan pembiayaan pembangunan, maka di minggu ke-14 mahasiswa diharapkan mampu memahami kerangka hukum perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana materi pembelajaran yang diberikan berupa azas dan tujuan hukum perencanaan pembangunan infrastruktur, kemudian hierarki peraturan hukum perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pemetaan kerangka hukum perencanaan pembangunan infrastruktur. Kemudian di minggu ke-15, mahasiswa memahami materi dan proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, di mana dengan materi pembelajaran yang diberikan berupa substansi peraturan pembangunan infrastruktur, biasanya kami berikan dengan studi kasus, mengambil dari beberapa berita-berita terkait bagaimana pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang kemudian materi pembelajaran yang diberikan itu mencakup produk tahapan dan kelembagaan seminar, produk tahapan dan kelembagaan. Kemudian selain itu di minggu ke-15 mata kuliah ini juga akan menyelenggarakan seminar akhir kelompok yang berkaitan dengan pembahasan studi kasus yang diberikan sebelumnya. Kemudian di minggu ke-16 mata kuliah ini menyelenggarakan ujian akhir semester yang akan mengevaluasi pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan dari minggu ke-9 sampai ke-15. Kemudian adapun metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini bersifat kombinasi, yang artinya di dalam mata kuliah ini diterapkan beberapa metode, yaitu yang pertama student-centered learning. Mahasiswa distimulasi dengan diberikan tugas terstruktur berkelompok tiap minggu untuk presentasi dengan tujuan mahasiswa mempelajari materi tersebut yang kemudian didiskusikan bersama dengan teman-temannya pada saat tatap muka berlangsung. Jadi sebelumnya mahasiswa sudah memahami materi yang akan disampaikan. Kemudian metode selanjutnya berupa diskusi interaktif, di mana karena adanya presentasi materi mingguan yang dilakukan secara berkelompok dan kemudian dibahas bersama teman-teman mahasiswa yang lainnya, maka presentasi ini sebenarnya memang disetting untuk memancing diskusi interaktif sesama mahasiswa, dan di sini dosen dalam hal ini adalah saya dapat melihat keaktifan mahasiswa yang bertanya serta mahasiswa yang dengan tepat memberikan jawaban yang relevan sesuai topik yang dipresentasikan. Kemudian yang terakhir, metode yang diterapkan pada mata kuliah hukum perencanaan ini adalah metode ceramah yang berupa penjelasan materi belajar mingguan oleh dosen, dalam hal ini adalah saya, dengan menggunakan media presentasi yang di-share melalui platform online, ya seperti Zoom yang biasa kita gunakan. Kemudian di antara metode pembelajaran yang lain, yaitu SCL dan diskusi interaktif, sebenarnya metode pembelajaran ini relatif lebih sedikit porsinya, karena di sini saya menjelaskan materi belajar mingguan secara singkat dan sifatnya merangkum dan meluruskan jikalau ada penjelasan yang belum jelas atau pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa yang memang belum terjawab oleh tim yang mempresentasikan materi. Kemudian berikutnya adalah sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah hukum perencanaan. Dalam mata kuliah ini, indikator penilaian yang digunakan adalah kelengkapan dan ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan materi terkait. Selain itu, kriteria penilaian mata kuliah ini adalah kontribusi keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok, serta penguasaan materi terkait. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari keaktifan mahasiswa, di mana keaktifan biasa dinilai dari diskusi, tanya jawab, dan kuis. Bobot keaktifan mahasiswa sendiri besarnya cukup besar, yaitu 30%, kemudian tugas mingguan berupa presentasi mingguan dengan bobot yang sama 30%, kemudian ada ujian tengah semester yang berbobot 15%, kemudian ujian akhir semester yang berbobot 15%, dan kedisiplinan
berupa presensi atau kehadiran yang berbobot 10%. Berikut adalah tabel komponen penilaian yang dibagi ke dalam CPMK 1 dan CPMK 2 dengan besaran persentase pada masing-masing komponen penilaian. Berikut adalah cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah Hukum Perencanaan. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Diskusinya cukup menarik ya. Sekarang saya ambil alih. Jadi sesuai yang disampaikan rekan-rekan Anda, di minggu kedua ini kita belajar mengenai hukum secara umum seperti pengertian hukum, fungsi hukum, asas hukum, cabang ilmu hukum, dan metode penelitian hukum yang telah disampaikan oleh rekan-rekan Anda dari kelompok 1. Nah, hanya saja saya ingin menjelaskan sedikit mengenai beberapa bagian yang tadi kurang jelas ya pada bagian diskusi. Baik, mungkin materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas hukum yang setidaknya harus dipahami oleh mahasiswa perencana di ITERA gitu. Jadi asas hukum itu merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental ya. Jadi asas-asas ini disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang. Jadi istilahnya itu seperti um, basic atau core-nya dari hukum itu sendiri. Nah, seperti yang Satcipto Raharjo jelaskan ini, asas hukum merupakan inti peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Nah, kalau menurut Theo itu terdapat 3, jadi intinya asas hukum ini bersifat objektif bersifat moral, kemudian objektif bersifat rasional, dan subjektif bersifat moral. Nah, namun biasanya kalau terjadi konflik norma gitu dalam dunia perencanaan, kita mengacu ke 3 asas yang selanjutnya, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori, di mana hukum yang memiliki hierarki yang lebih tinggi itu akan mengalahkan hukum yang berhierarki di bawahnya. Kemudian penting bagi kita untuk melihat bagaimana hierarki hukum di Indonesia. Nah, asas lex specialis derogat legi general ini juga merupakan asas kedua di mana hukum yang lebih spesifik atau yang lebih detail itu mengalahkan hukum yang lebih general atau umum. Nah, kemudian asas yang terakhir itu adalah asas lex posteriori derogat legi priori, di mana hukum yang lebih baru mengalahkan hukum yang lebih tua atau hukum yang lebih lama. Jadi misalkan contohnya kalau yang pertama itu asas lex superior derogat legi inferiori. Tuh. Contohnya apa ya, misalkan kalau ada benturan peraturan daerah gitu ya, misalkan ada benturan perda dengan undang-undang yang paling seringnya undang-undangnya bilang apa, perdanya bilang apa. Nah, kalau dalam konteks yang seperti itu, maka yang harus dikalahkan adalah siapa? Ada yang bisa jawab enggak? Kalau ada benturan undang-undang sama perda, itu kira-kira yang dikalahkan yang siapa? Perda atau undang-undang? Ada yang mau jawab? Oke, kalau misalkan belum ada yang mau jawab, saya kasih dulu ya. Sebenarnya hierarki hukum itu seperti apa? Nah, hierarki hukum di Indonesia itu, jadi semakin dia berhierarki lebih tinggi, maka kedudukannya itu eh, ibaratnya semakin tidak bisa dikalahkan, dan artinya hukum yang berhierarki di bawahnya harus mengacu hukum yang memiliki hierarki di atasnya. Jadi misalkan kasus yang seperti tadi, ada kasus benturan substansi muatan undang-undang dengan misalkan Perda Provinsi Lampung. Nah, kira-kira yang harus dikalahkan itu undang-undangnya atau perdanya? Ada yang mau jawab nggak? Ya, Zaza, silahkan. Kalau dari segi hierarki itu tentu yang kalahnya itu dari perdanya gitu, karena yang tertinggi itu undang-undang. Oke, good.
Bagus. Ya, betul ya. Jadi Zaza benar sekali yang dikalahkan adalah Perda provinsinya. Kenapa? Karena hierarki Perda itu berada di bawah hierarki undang-undang. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah ya. Kalau misalkan asas yang kedua, misalkan asas yang kedua berarti asas lex specialis derogat legi generali. Misalkan undang-undang yang lebih spesifik mengalahkan undang-undang yang lebih hukum yang lebih spesifik mengalahkan hukum yang lebih umum. Namun di sini perlu diketahui dan dicatat bahwa mereka harus satu level. Misalkan perda yang mengatur tentang apa? Yang sifatnya umum itu misalkan perda yang mengatur tentang aktivitas perdagangan dan jasa, tapi kemudian ada lagi perda yang mengatur kawasan heritage. Nah, bagaimana kita sebagai perencana itu merujuk ke yang perda yang mana gitu ya. Ada yang satu perda secara umum mengatur perdagangan dan jasa dan ada perda yang secara umum mengatur kawasan heritage di mana di dalamnya aktivitas perdagangan dan jasa itu tidak atau memiliki aktivitas yang lebih khusus, lebih detail daripada aktivitas perdagangan dan jasa pada umumnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kasusnya. Jadi kalau ada undang-undang atau perda yang sama levelnya, hierarkinya sama, kalau misalkan tadi ya, kalau kasusnya perda yang perdagangan dan jasanya umum dengan perda perdagangan jasa yang mengatur di kawasan heritage, maka yang diacu yang mana kira-kira? Halo, Dede bisa jawab nggak? Uh, Yang yang Kalau mana Dede? menurut saya Bu yang lebih spesifik itu. Yang mana? Yang heritage ya, yang diacu ya. Bu. Oke. Oke, kemudian nah, kalau yang terakhir ini gampang ya. Jadi intinya asas lex posteriori derogat legi priori ini di mana hukum yang lebih baru mengalahkan hukum yang lebih lama. Ini contohnya ya gampang. Misalkan Undang-Undang Penataan Ruang kan sebelumnya Undang-Undang nomor berapa? Ada yang tahu nggak? Sorry. Jadi Undang-Undang Penataan Ruang yang baru kan 26 tahun 2007 ya. Sebelumnya itu berapa titik? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Undang-Undang Penataan Ruang yang lama. Atau misalkan apa daerah ya. Undang-Undang Perdagangan sekarang ada yang baru. Nah, artinya di sini undang-undang yang lebih baru itu lebih diacu daripada undang-undang yang lebih lama. Jadi yang undang-undang lama ya sudah otomatis gugur. Oke ya, sampai sini kita coba latihan studi kasus aja. Ini saya punya pertanyaan. Jadi di sini terdapat sebuah daerah yang gencar membangun kawasan pesisirnya. Namun ternyata banyak masyarakat setempat yang tidak setuju. Ya, mereka banyak demo gitu ya, sehingga mengakibatkan pembangunan hotel. Karena diakibatkan meningkatnya pembangunan hotel di sekitar pantai yang mengakibatkan adanya privatisasi pantai. Nah, sehingga pantai sudah tidak bisa diakses secara umum oleh masyarakat. Nah, kalau menurut kalian sebagai calon planner atau calon wali kota gitu ya, sebagai pengambil kebijakan, itu pandangan kalian bagaimana mengenai kasus tersebut? Ada yang mau menjawab nggak? Ingin menjawab Bu. Ya, siapa itu? Dedek ya? Menurut saya Bu, dari sudut pandang kacamata sebagai seorang planner itu kita perlu melihat dari dua sisi, yaitu melihat dari segi undang-undang yang berlaku di kawasan pesisir dan di penataan ruang, di mana konteks undang-undang penataan ruang dan kawasan pesisir tersebut kita harus mengacu pada undang-undang di kawasan pesisirnya Bu, karena kawasan pantai itu kan merupakan kawasan umum atau publik itu yang
seharusnya dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Seperti itu, Bu. Oke, bagus. Nah, kemudian alasannya kenapa tuh? Kenapa yang diacu Undang-Undang Kawasan Pesisir? Padahal kan jelas ya kita tahu ada Undang-Undang Penataan Ruang yang membahas mengenai kawasan budidaya. Artinya kan kawasan pantai di daerah itu kan dianggap sebagai kawasan budidaya yang bisa dimanfaatkan karena ada potensi pariwisata di dalamnya gitu. Nah, pertanyaannya kan kemudian mengapa yang diacu yang kawasan pesisir bukan yang penataan ruang? Ada yang bisa menambahkan nggak? Yuk, siapa yuk? Tadi udah kita singgung sebelumnya. Masih ingat nggak 3 asas itu? Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Oke, Dedek lagi silakan Dedek. Kalau menurut pandangan saya, Bu, dengan jawaban saya tadi, karena kan, Bu, perencanaan tata ruang wilayah pesisir itu harusnya berperan untuk menserasikan kebutuhan pembangunan dengan kebutuhan untuk melindungi atau melestarikan dan bahkan untuk meningkatkan kualitas pada kawasan pesisir tersebut. Namun menurut saya harusnya itu tuh harus dibuka juga, Bu, untuk umum, bukan jadi sebagai privat gitu, Bu, Nah, supaya bisa diakses oleh masyarakat umum. iya, oke. Jadi uh, sudah benar ya jawabannya. Jadi intinya kembali lagi kalau ada konflik antara 2 undang-undang yang levelnya sejajar, kita kembali tuh ke asas yang tadi. Jadi asas yang lex spesialis derogat legi generalis. Jadi intinya kita harus merujuk undang-undang yang lebih spesifik daripada undang-undang yang sifatnya lebih general atau umum. Karena kan kawasan pesisir sudah punya undang-undangnya sendiri begitu ya. Oke, mungkin sekian mata kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada ya. Kalau nggak ada, mungkin untuk persiapan minggu depan, kalian coba belajar bagaimana kerangka hukum penataan ruang di Indonesia. Jadi kalian belajar bagaimana sih proses membuat uh, hukum penataan ruang gitu. Kemudian alurnya bagaimana dan bagaimana hierarki kerangka hukum penataan ruang. Oke, mungkin belajar dulu, mungkin besok kita bahas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Oke, kasih, Bu. ya, bye. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang telah saya buat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.